Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Pegiat Literasi Digital yang selalu menampilkan atau menayangkan berita-berita terkini, up to date, terutama isu-isu sosial humaniora dan juga plus sains ya. Dan sebagai akademisi pegiat literasi digital ya sangat concern dengan isu-isu terkini. Nah, ini tapi sebelumnya saya minta supaya pemirsa bisa subscribe ya. Tekan tombol subscribe, likes, dan bel lonceng untuk notifikasi, dan juga jangan lupa di share ya, dibagikan. Karena ini penting. Oke, pemirsa yang budiman, kali ini kita akan bincang-bincang, dialog, ya, membahas isu kegempaan, ya, megatrust, bencana yang impact atau dampaknya antara lain terjadi tsunami, likuifaksi, dan juga kebakaran. Kali ini sebagai host saya mengundang pakar kegempaan ya dari akademisi Universitas Tadulako, Pak Abdullah. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik dan sehat walafiat. Beliau ini mantan dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam MIPA Unpad. Beliau punya expertise atau keahlian adalah di bidang fisika bumi, kebencanaan, dan termasuk gempa ya. Beliau juga waktu itu terlibat kegiatan ekspedisi Palu Koro ya. Ekspedisi Palu Koro dan kemudian ekspedisi Poso. Iya, ekspedisi Poso, semua terkait dengan kebencanaan gempa ya. Jadi pemirsa yang budiman, belum lama ini masyarakat sempat heboh karena ada berita dari pemerintah, dalam hal ini BMKG, BPDP, BNPB, BRIN, dan juga dari perguruan tinggi terkait kemungkinan adanya megatrust ya. Megatrust itu adalah gempa yang terbesar yang magnitudonya di atas 8, atau di atas 9 ya. Kenapa mereka memprediksi akan terjadi gempa megatrust? Karena ini ada masukan dari peneliti Jepang, pakar gempa Jepang, bahwa kemungkinan akan terjadi megatrust. Indonesia punya 16 titik atau segmen megatrust, dan ada satu di Sulawesi bagian utara ya. Kenapa? Karena hasil penelitian terbaru bahwa sudah hampir 200 tahun, lebih 200 malah, tidak melepaskan merilis energi ya. Dan dibilang ada kemungkinan seismic gap ya. Seismic gap itu berarti belum pernah terjadi. Sudah terjadi 200 tahun lalu, belum terjadi, itu yang dimaksud dengan sehingga itu yang dikhawatirkan akan terjadi ya. Dan kita pernah mengalami gempa tahun 2018, 28 September, sebentar lagi ya ulang tahunnya, makanya saya angkat ini topik. Ya, kita akan, dan ketika itu sekitar 5.000 lebih ya. 4.000 lebih. 4.000 korban akibat gempa, menimbulkan tsunami, likuifaksi, dan bahkan juga kebakaran lagi. Ya. Oke, saya pertama ingin menanyakan kepada Abdullah, apa itu sebenarnya gempa bumi? Gempa bumi itu adalah bergetarnya lapisan kerak bumi yang bisa disebabkan oleh 5 hal. Bisa oleh pergeseran lempeng tektonik, gempanya disebut gempa tektonik, atau letusan gunung api disebut gempa vulkanik, atau gempa akibat longsoran sehingga menimbulkan getaran di permukaan bumi disebut gempa longsoran, atau ada benda-benda langit yang jatuh, misalnya meteor, dan disebut gempa meteorit. Dan bisa juga karena ada keterlibatan manusia disebut gempa artifisial atau gempa buatan. Misalnya
jatuhnya bom atom Hiroshima itu setara dengan 5 magnitudo, ya yang seperti itu disebut gempa buatan. Jadi getaran di permukaan bumi itu secara sederhana itu adalah gempa, dan kalau getarannya besar, tentu saja bisa menimbulkan kerusakan atau bencana. Ya, jadi Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh cincin api, Iya, ya, Ring of Fire. Ring of Fire. Jadi sebelah timur ada lempeng Pasifik Iya. yang luasnya paling luas 1.300.000 km ya menurut BMKG, dan sebelah selatan ada Hindia atau Indo-Australia India, Australia. yang luasnya sekitar 800.000 km luas lempeng tektonik. Kemudian sebelah utara ada Eurasia, ya, Eurasia, lempeng Eurasia. Sehingga kita dikelilingi oleh tapal kuda, ada vulkanik, ada tektonik. Ini sangat berbahaya. Bagaimana? Ada 16 titik megatrust, walaupun disebutkan pula ada 12 wilayah di Indonesia yang aman dari gempa. Bagaimana menurut pendapat Abdullah? Jadi Indonesia ini triple junction, pertemuan dari 3 lempeng raksasa. Lempeng Eurasia dari utara, lempeng India, Australia dari selatan, dan lempeng Pasifik dari arah barat. Nah, konsekuensi dari triple junction ini ada 2. Konsekuensi pertama adalah tingginya tingkat kegempaan di wilayah Indonesia. Konsekuensi yang kedua adalah banyaknya gunung api di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bagian dari Ring of Fire. Dan Indonesia itu terletak di bagian barat Ring of Fire itu. Dan Indonesia memiliki 129 gunung api, 80 diantaranya berbahaya. Nah, di Pulau Sulawesi terdapat 13 gunung api. 12 sudah diborong oleh Sulawesi Utara, Gorontalo tidak punya, Sulawesi Tengah punya 1, di Pulau Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara tidak punya gunung api. Nah, ini perlu diketahui, jangan sampai ada matahari panas langsung dihubungkan lagi dengan gunung api. Itu tidak ada kaitannya. Ya, jadi di Donggala, Poso, Sigi cukup banyak matahari panas. Itu matahari panas tektonik, bukan matahari panas vulkanik. Ya, gitu. Banyak masyarakat yang seakan-akan gagal paham, ya. Gagal paham. Dan kalau tadi Pak Abdullah katakan bahwa ada tektonik, ya, ada vulkanik. Ada vulkanik. Yang mana bisa memicu terjadinya gempa dahsyat seperti megatrust dan menimbulkan tsunami dan likuifaksi bagi tanah yang punya likuifaksi fenomena. Gempa vulkanik itu yang berbahaya itu adalah awan panasnya, gas beracunnya, kemudian lahar panasnya, kemudian letusan-letusan material yang berterbangan di udara. Getarannya sendiri tidak berbahaya. Getarannya letusan gunung api itu bersifat lokal, tidak merembat jauh. Kalau gempa tektonik itu kalau magnitudonya besar tentu bisa merambat jauh, kalau magnitudonya kecil ya tentu lokal saja. Kalau misalnya gempa tektonik itu di atas 6, itu rata-rata sudah jauh rambatannya dan biasanya merusak. Kalau kebetulan di sekitar pusat gempa ada permukiman atau perkampungan. Kalau vulkanik itu gempanya tidak berbahaya. Gitu ya. Nah, terkait dengan megatrust itu ya kalau di atas 8 biasanya megatrust. Kenapa demikian? Karena memang gempa tektonik itu pusatnya ada 3 macam. Ada namanya berpusat di zona divergen. Contohnya itu antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi itu ada zona divergen, ada pusat-pusat gempa di situ, di zona pemisahan 2 lempeng, sehingga Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi itu saling menjauh, sekitar 7 cm per tahun. Nah, proses saling menjauh ini ada retakan-retakan yang menimbulkan gempa, tapi gempanya kecil, tidak berbahaya. Kemudian pusat gempa tektonik yang kedua adalah zona konvergen, pertemuan 2 lempeng, yang biasa juga disebut zona subduksi, di mana satu lempeng mensubduksi lempeng lainnya. Nah, contohnya lempeng India Australia mensubduksi lempeng Eurasia. Nah, contohnya lagi lempeng Laut Sulawesi mensubduksi lempeng Pulau Sulawesi. Nah, di pertemuan 2 lempeng itu ada zona subduksi, zona subduksi yang bisa memicu gempa
di atas 8. Nah, inilah yang kemudian disebut megatrust. Nah, yang bahasa Inggrisnya itu overthrust. Overthrust. Nah, kemudian pusat gempa tektonik yang ketiga adalah pada zona perpapasan dua lempeng yang biasa disebut patahan atau sesar. Umumnya gempa yang muncul di zona patahan itu gempa hampir tidak pernah melebihi 8 magnitudo. Makanya Palu Koro ini, sesar Palu Koro belum pernah sejarahnya menimbulkan gempa di atas 8. Ya, belum pernah. Yang paling tinggi Palu Koro ini adalah 7,6 pada tanggal 20 Mei 1938. Nah, zona megatrust di bagian selatan Jawa, Sumatera, Bali, NTB, NTT itu ada potensi di atas 8. Kemudian yang viral sejak minggu kedua Agustus itu ada seismic gap antara Mentawai Siberut. Itu seismic gap itu artinya sudah lama terjadi gempa, kemudian belum terjadi sampai sekarang, itu yang dimaksud dengan seismic gap. Lebih 200 tahun. Kemudian di Selat Sunda ada juga seismic gap sudah lebih 200 tahun tidak terjadi gempa. Inilah kemudian yang dianggap oleh para ahli bisa menimbulkan, bisa meletus, bisa meledak sewaktu-waktu. Meledak dalam arti melepaskan energinya dalam bentuk gempa. Dan di atas 8 magnitudo. Kalau di atas 8, itu pasti menimbulkan getaran besar sekaligus tsunami yang besar. Tapi kita orang Sulawesi tidak bisa lengah. Karena Sulawesi bagian mana? Bagian utara. Karena di Laut Sulawesi, tepatnya di sebelah utara Toli-Toli, sebelah utara Buol, Gorontalo, dan Sulawesi Utara sendiri, itu ada zona subduksi dengan potensi gempa 8,5. Megatrust, ya? Dan seismic gap-nya itu lebih lama dibanding yang ada di Mentawai Siberut. Tidak ada catatannya. Karena tidak ada catatan sejarah kapan pernah terjadi. Nah, ini tentu saja menurut saya lebih harus diwaspadai tanpa mengabaikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui BMKG. Kita orang Sulawesi harus mewaspadai ancaman megatrust di Laut Sulawesi. Karena kalau itu terjadi 8,5, maka bisa dibayangkan ketika getarannya sampai di Palu, ini hampir setara, kurang lebih menurut saya, setara dengan 7,4 magnitudo ketika sampai di Palu. Dan kalau 7,4 ya seperti lagi 6 tahun yang lalu. Jadi kalau 8,5 di sana, tiba di sini bisa menjadi 7,4, dan berkurang kan tidak mungkin bertambah. Dan konsekuensinya sangat besar. Menimbulkan bencana gempa bumi, menimbulkan bencana tsunami, menimbulkan bencana likuifaksi, bencana longsor, dan sejumlah bencana ikutan lainnya. Bencana sosial apalagi. Bencana non-geologi juga, seperti kebakaran misalnya. Jadi kita orang Sulawesi ini, kita ikuti beritanya yang Mentawai Siberut dan Selat Sunda, tapi kita harus waspada dengan daerah kita sendiri. Jadi betul Pak Abdullah, ketika berita itu viral, ya, di media massa, di media mainstream, ya, bahkan viral di sejumlah platform media sosial, prediksi megatrust tidak bisa diprediksi secara akurat jam dan waktunya, tempatnya. Dari 16 lokasi atau zona megatrust ini, salah satunya berada di Laut Sulawesi, termasuk Toli-Toli dan Buol. Sebelah utaranya Buol. Saya pernah alami di tanah kelahiran saya di Toli-Toli itu. Tahun 84 ketika saya masih SMA, gempanya itu mungkin sekitar 7, tuh. Saya sempat pusing ketika gempa di sini 7,4, saya tidak pusing. Pusing kayak orang naik di kapal kemudian mabuk goyang. Jadi ketika itu mungkin salah satu catatan itu, tapi kan sudah lama ya. Itu yang kemudian ini tertarik, kita kembali ke konteks lokal di Palu ya. Jadi sebentar lagi kita akan peringati 28 September gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami, di mana menurut para pakar dari 3 sifat atau pergerakan lempeng bumi, ada yang divergen, yang menjauh, jadi lempeng bumi menjauh, ada yang bertubrukan atau mendekat, konvergen, dan ada yang transform, ada yang berpapasan. Iya, transform. Kemudian kalau pakar gempa saya dengar, mereka katakan bahwa yang kemarin terjadi di Palu 5 tahun lalu ya, itu adalah strike, slip, fall. Jadi gempa yang sesarnya jatuh ke bawah ya. Sesar mendatar ya. Sesar mendatar ya, itu. Kemudian saya mau tanya,
yang mana yang lebih berbahaya, konvergen, divergen, atau transform, bergeser, bergerak. Jadi berbahayanya itu tergantung pada magnitudo yang dilepaskan. Magnitudo ini artinya besarnya energi yang dilepaskan oleh pusat gempa. Jadi apakah dia konvergen, apakah dia Divergen. transform atau divergen, ya bahayanya itu bergantung kepada besarnya energi yang dilepaskan oleh pusat gempa yang dinyatakan dalam satuan magnitudo. Dan tentu saja jaraknya dengan permukiman. Karena biar besar, kalau tidak ada permukiman di situ kan tidak bisa juga dikatakan bencana, kan hanya proses alam biasa. Nah, ketika dia menjadi bencana ketika ada kerusakan, ada korban. Dan yang menimbulkan korban jiwa bukan karena gempa, tapi akibat. Jadi misalnya ada reruntuhan gedung, atau pohon tumbang, atau terjadi tsunami, atau tanah terbelah, kemudian itu bukan karena gempanya. Bukan getaran gempanya. Bukan getaran gempanya, tapi akibat yang ditimbulkan oleh getaran itu sendiri yang bisa membuat. Oleh sebab itu, sejauh mana peran mitigasi bencana? Mitigasi tidak menangkal atau menghilangkan itu tidak akan terjadi, tapi mengurangi risiko atau akibatnya. Dan bagaimana manajemen bencana, contingency plan, kemudian ya yang semacam itu. Gimana kira-kira? Kita di kota Palu misalnya ya, kita berbicara gempa bumi. Konteks lokal. Konteks lokal. Bagaimana khususnya kita bicara tentang bencana gempa bumi. Bagaimana melakukan tindakan pengurangan risiko bencana di kota Palu. Mitigasi. Tindakan pengurangan risiko bencana itu ada 4 macam. Ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama pencegahan. Nah, pencegahan terhadap bencana gempa bumi di kota Palu ini yang bisa dilakukan adalah memindahkan sesar Palu Koro. Mustahil. Yang kedua, memindahkan seluruh penduduk kota Palu. Hampir mustahil. Evakuasi. Hampir mustahil relokasi juga. Hampir mustahil juga kan. Penduduknya kan hampir 400.000. Mau dipindahkan semua dengan gedung-gedungnya. Jadi pencegahan terhadap bencana gempa bumi di kota Palu tidak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah mitigasi. Mitigasi ada 2. Mitigasi fisik. Perkuat bangunan. Perkuat hunian. Perkuat infrastruktur. Karena inilah yang berpotensi membunuh ketika terjadi gempa dalam bentuk bangunannya roboh menimpa orang yang ada di dalam. Jadi mitigasi fisik diperkuat. Diperkuat ini bangunan supaya ketika terjadi gempa, bangunannya tetap bisa bertahan. Yang kedua adalah mitigasi non fisik. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Edukasi ya. Edukasi bagaimana bisa menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Paling bagus kalau bisa menyelamatkan orang di sekitarnya, keluarganya, tetangganya. Nah, setelah itu kita lakukan lagi tindakan kesiapsiagaan. Siaga bencana. Kesiapsiagaan ini ada macam-macam, ada bentuk simulasi. Itu kesiapsiagaan. Bikin rambu-rambu sesar Palu Koro. Early warning. Bukan early warning, rambu-rambu saja bahwa ini kita dilalui oleh sesar Palu Koro yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan gempa. Kemudian perbanyak literasi gempa bumi. Kemudian bikin jalur evakuasi, bikin titik kumpul. Ini kesiapsiagaan namanya. Tindakan yang keempat adalah peringatan dini. Sampai sekarang belum ada peringatan dini untuk gempa bumi. Peringatan dini untuk gempa bumi adalah getarannya sendiri. Saya potong dulu. Oke, kita lanjut Pak. Kita alami gempa 5 tahun lalu. Ya. Namun kabar dari pegiat, ya, dari aktivis, dari pemerintah, dari sejumlah jurnalis bahwa sebenarnya yang terkait dengan gempa ini untuk mitigasi, pencegahan dan lain sebagainya supaya tidak terjadi risiko yang besar, korban jiwa, sebenarnya sudah ada contingency plan, sudah ada simulasi. Yang terjadi 2012 ya, dilakukan simulasi ya, di lokasinya di Pantai Talise Penggaraman. Kata kawan saya, seorang pegiat ya, seorang aktivis, bahwa simulasi yang dilakukan melibatkan pemerintah kota ya, dan sejumlah instansi terkait mirip sekali dengan kegiatan evakuasi dan
ketika terjadi gempa, seolah-olah terjadi gempa dan suasananya di mana terjadi gempa, dampaknya di Penggaraman situ ya, kena dan sekitarnya. Dan juga begini Pak, dokumen contingency plan itu yang sempat dipertanyakan di mana itu dokumen contingency plan simulasi itu. Kemudian ada yang jadi viral setahun setelah tragedi gempa itu, yang jadi viral adalah yang disoroti korban yang cukup banyak di daerah likuifaksi, zona likuifaksi. Ya, sebelumnya ada penelitian daerah merah ya, red zone. Itu penelitian tahun 2011 kalau nggak salah ya. Penelitian itu merekomendasikan daerah-daerah yang rawan zona likuifaksi. Jadi yang menarik hasil penelitian itu justru terbalik. Ada yang diprediksi zona likuifaksi justru green, hijau, aman. Ada yang merah, justru yang merah itu yang berbahaya, aman. Sebaliknya itu menurut rumors yang diviralkan, sehingga dibilang tidak ada gunanya itu penelitian. Ya. Kita ada 4 zona likuifaksi yang besar, yaitu Balaroa, Petobo, Jonowoge, dan Sibalaya. Tapi 3 ini populasinya, pemukiman sangat padat, sehingga dan berada di kemiringan. Kenapa terjadi? Di negara ada yang bilang ketika saya ikut seminar, bilang bahwa hanya di Palu yang terjadi likuifaksi. Saya bilang tidak, tunggu. Terjadi likuifaksi, saya sebagai content creator dan YouTuber, saya ikuti semua itu. Di New Zealand ada, di Korea ada, tapi berada di posisi yang datar, sehingga tidak terjadi, bukan di kemiringan. Yang di kemiringan itu kan dia bergerak karena miring, tekanan ya. Nah, bukan berarti kemudian pemukiman, rata-rata pemukimannya tidak padat, sehingga korban. Bagaimana, saya ingin barangkali Pak Abdullah bisa ulaskan, beri penjelasan yang lebih kepada masyarakat. Akibat dari gempa tektonik ini, kira-kira yang menimbulkan likuifaksi dan daerah yang tidak kena likuifaksi, apa kira-kira dampaknya? Apa karena ada trends atau apa? Ada semacam urat getaran atau memang itu tanah sifatnya fenomena likuifaksi ya? Atau bagaimana? Jadi dampak dari gempa itu. Tentang hasil penelitian yang tadi yang Pak Muhtar. Ya, ini menarik. Itu memang dilakukan oleh Badan Geologi. Badan Geologi sebelum 2018. 2011 saya lihat di situ. 2011 ya. 2011. Sebagai peneliti, kami bisa maklumi bahwa tingkat akurasinya tidak maksimal. Kenapa? Karena jumlah sampel yang diambil, validitas dan reliabilitasnya. Jumlah pemboran itu masih kurang, karena itu dipengaruhi oleh dana dan waktu, bukan dipengaruhi oleh keahlian orang yang meneliti. Nah, sebenarnya saya perkirakan bahwa tahun-tahun berikutnya akan dilengkapi, akan bertambah jumlah sampel dan akan semakin baik hasil penelitian itu. Jadi berdasarkan jumlah sampel yang diambil, itu sudah sesuai di hasilnya, sudah sesuai. Tapi ini kan wilayahnya ini untuk mendapatkan keakurasi harus menambah jumlah sampel, dan itu menambah lagi anggaran. Saya kira ini mereka akan programkan pada tahun-tahun berikutnya. Sayangnya setahun kemudian, 7 tahun kemudian ya, 7 tahun kemudian sudah terjadi likuifaksi itu. Nah, likuifaksi itu sebelum terjadi di Palu sudah terjadi di beberapa tempat, di Korea Selatan, di Jepang. Yang besar itu di kota Christchurch di Selandia Baru, yang kebetulan kami ke sana bulan Juni tahun 2012, dan juga menimpa wilayah permukiman, tapi permukimannya kurang padat ya. Kemudian terjadi di wilayah yang datar. Jadi likuifaksi yang terjadi beda ya di daerah datar dengan beda. Wilayah datar itu tidak ada aliran material karena tidak miring kan. Jadi terjadi di wilayah datar sehingga bangunan itu hanya turun atau miring, kemudian halamannya naik atau bagian dalam rumahnya naik.
Nah, beda dengan kita di Sulawesi Tengah, di Balaroa, Petobo, Jonoge, Sibalaya, karena terjadi di wilayah miring. Nah, likuifaksi ini kan lumpur ya, pencairan tanah kan. Nah, tanah yang mencari itu berada di wilayah miring, tentu dia mengalir. Nah, bangunan yang ada di atasnya pasti ikut. Mobil, kendaraan, jalan semua ikut. Jalannya. Nah, dia akan mengalir. Dan dengan demikian, karena ini wilayah yang cukup padat, ya banyak manusia yang korban di situ tertimbun. Jangankan manusia, rumah juga tertimbun. Jalan juga hilang dan sebagainya. Nanti saya potong cerita dulu. Tower bergerak, berjalan. Tapi ada kan yang sempat viral itu, tower berjalan. Ternyata itu bukan. Yang berjalan rumah. Jadi yang di atas rumah shooting, bukan tower yang berjalan, tapi rumah yang dia kan di atas rumah itu yang berjalan. Jadi tower dengan rumah atap merah tidak berjalan. Tapi dalam video itu keduanya ini yang berjalan. Yang berjalan justru rumah di mana orang yang ambil video itu yang jadi mirip tower yang jalan ya? Iya, mirip. Padahal rumah atap merah. Tapi karena dia ada kemiringan ya? Iya, dia jalan karena lumpur kan, dan berada di wilayah yang miring. Maka dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi seminggu setelah menyala lampu, sempat ada siaran TV kan? Kemudian kita bisa nonton platform media sosial ya. Saya lihat profesor dari Jepang, pakar gempa, dia di Singapura, dia buat simulasi, ambil akuarium, kemudian dia isi air, dia isi lumpur, pasir, air di bawah, pasir, kemudian tanah sih. Kemudian dia perlihatkan kepada pemirsa. Dia goyang, dia kocok. Baru ada kayak rumah-rumah bangunan di kecil ya, toy ya, bangunan di atas. Dia goyang, dia bilang ini sudah likuifaksi. Ketika dia goyang sekitar 20 detik atau 30 detik dengan kekuatan magnitudo gempa bertambah di atas 6 ya. Iya, di atas 6. Akan terjadi ketika ada tanah likuifaksi, akan jadi bubur tanah. Nah, ini yang terjadi di Balaroa. Karena kemiringan dia bergerak. Dan ketika goyang jadi kayak gempa, kayak di blender ya. Iya, ya. Di blender. Ini menarik, coba bisa ditambahkan sedikit keterangannya. Jadi 3 syarat terjadinya likuifaksi di suatu wilayah. Syarat pertama itu adalah wilayahnya rawan gempa. Syarat kedua, porositas tanah di wilayah itu cukup tinggi. Syarat ketiga adalah permukaan air tanah cukup dekat dengan permukaan tanah. Nah, 3 syarat ini terjadinya likuifaksi. Nah, pertanyaannya, apakah di kampus Unpad ini bisa terjadi likuifaksi? Ya, kita uji dengan 3 pertanyaan tadi itu. Apakah kampus Unpad rawan gempa? Iya, memenuhi syarat. Syarat kedua, apakah porositas tanah di kampus Unpad ini cukup tinggi? Iya. Buktinya tumpahkan saja air, pasti airnya cepat hilang. Itu ciri-ciri porositas tanah tinggi. Nah, syarat ketiga, apakah permukaan air tanah di bawah permukaan tanahnya kampus ini cukup rendah? Tidak. Itu 80 meter. Jadi syarat ketiga tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya di kampus Unpad tidak akan terjadi likuifaksi. Karena ada 1 syarat yang tidak terpenuhi dari 3 syarat tersebut. Nah, kemudian pertanyaan, jika dilakukan uji di Kalimantan secara umum, ya, apakah di Kalimantan bisa terjadi likuifaksi? Ya, kita uji lagi. Pertanyakan, apakah Kalimantan rawan gempa besar khususnya? Tidak. Tidak masuk wilayah 12 wilayah itu. Apakah Kalimantan porositasnya tinggi? Ada. Apakah Kalimantan permukaan tanahnya rendah dekat dengan permukaan? Iya. Tapi tidak akan terjadi likuifaksi karena syarat pertama tidak terpenuhi. Iya. Ini saya potong dulu. Ada yang pertanyakan, apa penyebab likuifaksi? Ada yang bilang sumur bor di mana-mana. Kemudian ada yang bilang itu di Jonoege di mana? Yang dekat sini. Petobo. Itu di atasnya ada irigasi. Jadi sempat jadi polemik, ya, debat, ya, bahwa akibat adanya jalur irigasi, lama-lama rembesan itu penyebab. Tapi dibantah juga bukan itu penyebab. Kemudian ada juga yang hotel yang di sini yang 9 tingkat, 7 tingkat yang di Maisa, Roro. Dibilang itu karena ada sungai di. Lalu bagaimana gereja masih utuh, lebih dekat sungai, di atasnya hotel, tapi hotel runtuh karena tanahnya mungkin tidak kuat, strukturnya apa. Kalau jadi
Apakah itu sifat dari tanah likuifaksi dan penyebabnya adalah karena banyak sumur bor Iya, iya. atau karena ada irigasi yang seperti atau bagaimana menurut? Banyaknya sumur bor itu tidak akan memicu terjadinya likuifaksi. Justru sumur bor itu kalau bisa ditambah jumlahnya supaya air tanah di bawah semakin jauh ke bawah kan. Jadi sumur bor itu tidak memicu terjadinya likuifaksi. Kemudian soal petobo yang likuifaksi karena irigasi, saya sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa saluran irigasi itu salah satu pemicunya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan karena saluran irigasi itu sudah puluhan tahun menghidupi warga Kota Palu dengan pangan, padi dan sebagainya. Cuma memang ada yang kita lupa bahwa ada zona-zona tertentu yang harus kita waspadai, yang tidak boleh ada permukiman di situ. Jadi saluran irigasinya, perencanaan saluran irigasi tidak boleh kita salahkan. Yang salah itu adalah kita tidak hati-hati memberikan izin atau kita tidak hati-hati membangun di sebuah wilayah yang yang bisa terjadinya likuifaksi. Tapi kalau kita mau jujur, siapa sih yang tahu likuifaksi pada saat itu? Yang kita tahu selama ini kan hanya gempa, tsunami, longsor. Likuifaksi belum ada yang kenal. Iya. Ya. Kalau kita lihat di 4 wilayah ini, 3 yang paling padat ini yang paling banyak korban masuk di. Saya juga ada keluarga sepupu saya kemenakan di Tobo. Rumahnya 3 tingkat. Dia pensiunan resign dari bank waktu itu, istrinya. 3 tingkat masuk ke dalam. Ke dalam. Jadi bubur. Kemudian ini tanah likuifaksi katanya ada sifat-sifatnya, misalnya kita lihat ada tanaman kayak pohon sagu. Kan di situ ada semacam ada kubangan, ada di situ pasti bisa diprediksi ada tanah likuifaksi. Enggak, bagaimana? Di situ berpotensi terjadi likuifaksi. Karena adanya sagu itu kan butuh air banyak. Otomatis air tanahnya dangkal. Jadi ciri-cirinya gitu. Salah satu ciri-cirinya. Jadi dulu kalau kita beli tanah, yang kita pertanyakan sumber airnya. Kalau orang bilang, sumurnya di sini rendah, kita senang. Sekarang kita harus hati-hati. Paradigma harus berubah. Mindset harus berubah. Karena masyarakat di sini kan sulit air biasa. Kalau ke jalur 2. Kalau misalnya dia bilang, yang punya tanah itu bilang, satu pipa sudah dapat air, sudah harus hati-hati. Karena satu pipa itu 4 meter. Tapi orang awam senang. Saya mudah dapat air, tidak perlu. Tapi risiko yang... Menurut saya tetap bisa membangun. Tinggal kita menyesuaikan bangunan apa yang cocok di situ. Mungkin rumah kayu saja, yang 2 lantai. Sehingga ketika terjadi likuifaksi cukup tiangnya yang tertanam, rumahnya tidak tertanam. Oh tidak ya? Kan ringan. Yang tertanam ini kan bangunan yang berat dari beton. Iya, karena saya lihat kan dia dibubur tanah. Gitu. Ada di Sibalaya, rumah kayu, cuma tiangnya yang tertanam. Badan rumahnya tidak. Justru badan rumah ini seakan-akan... Apa karena datar atau bagaimana? Dia tetap mengalir. Jadi badan rumahnya ini seakan-akan perahu berada di atas lumpur likuifaksi. Jadi aman? Aman. Yang tertanam cuma tiang rumahnya. Yang terjadi di Balaroa, di situ ada sepupu satu kali saya, suaminya Yunus Yanggola, kemenakannya Pak Longki. Kesian masuk. Dia sempat. Betul. Jadi sepupu saya ini, Fitriani marhum, dia keluar sama anaknya, sama suaminya, almarhum Yunus Yanggola ya. Sudah keluar, ada anak yang mertuanya, dia masuk ulang, dia kasih tahu sama sepupu saya, tunggu sini ya, saya masuk rumah. Sudah hilang. Sudah tidak kelihatan, tertimbun. Jadi masuk kayak, itu yang betul-betul sangat menyedihkan. Jadi kita dapat tanah, air tanahnya dangkal, kita membangun di atasnya menyesuaikan diri. Jangan bikin rumah beton 2 lantai. Bikin saja rumah panggung. Yang ringan kan. Rumah panggung? Rumah panggung lebih cocok. Supaya kalau dia likuifaksi misalnya, cukup tiangnya yang tertanam, badan rumahnya mengapung. Itu yang di Sibalaya? Itu Sibalaya begitu. Jadi kayak perahu? Kayak perahu. Jadi rumah ini seakan-akan perahu di atas lumpur yang bergerak. Menarik. Jadi saya penasaran, bagaimana dengan yang punya rumah itu? Saya suruh mahasiswa saya pergi cari yang punya rumah itu. Alhasil ternyata yang punya rumah ada di masjid menunggu salat maghrib. Memang kosong rumahnya waktu itu. Ada juga mahasiswanya istri saya, di mahasiswa pertanian. Dia lagi di kamar mandi waktu itu. Jadi ketika gempa kemudian likuifaksi, itu bangunan utama sudah
hilang, pergi. Tapi di apa kamar mandinya, toiletnya masih utuh. Masih utuh. Rupanya bisa berdiri itu bangunan kecil. Itu Jadi lucu. kamar mandi ini kan rata-rata kuat. Ya, Kenapa? itu. Karena jarak antar sudut itu relatif dekat. Beda dengan bangunan rumah sampai 3 meter jaraknya. Kalau kamar mandi kan paling 1,5 Iya, meter, iya. makanya dindingnya kuat. Iya. Jadi kita mendapatkan zona wilayah yang rawan likuifaksi, ya kita menyesuaikan diri. Jangan bikin rumah beton 2 lantai, 3 lantai, bikin rumah panggung. Supaya kalau terjadi likuifaksi cukup tiang rumahnya yang tertanam, badan rumahnya mengapung. Iya. Dan ada buktinya di Simalaya. Saya bagus sekali, menarik ya. Saya kembali ke sempat ada berita bahwa beberapa minggu kalau tidak salah sebelum gempa di Palu ada tim ekspedisi Palu Koro dan Pak Abdullah juga masuk dalam tim dengan Pak Dr. Murdik ya. Dari Dr. Murdik dari BMKG atau dari UGM? UGM ya? Dari BRIN dia. Dari LIPI. Sekarang BRIN ya? Nah, dulu LIPI. Iya, saya kebetulan berteman di Facebook ya. Setelah itu hanya komunikasi saya di Facebook dengan Pak Dr. Murdik. Dia lagi top waktu itu diwawancara di TV. Jadi Bapak tim ekspedisi Palu Koro. Kemudian kalau saya tidak keliru sempat berkunjung ke Pemda ya. Iya. Kemudian konsultasi kalau tidak salah dan sempat juga ya seperti tadi Megatrust memberitahu bahwa ada seismic gap ya. Iya. Seismic gap istilahnya sudah berapa tahun tidak terjadi gempa dan diperkirakan akan terjadi. Tapi kan ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Tidak ada yang kita salahkan ya. Jadi kita salahkan circumstances kalau di luar negeri bilang keadaan. Lalu dikatakan oleh pejabat pemerintah di situ, jangan takut-takuti masyarakat ya. Iya. Itu Tuhan yang Allah kan. Tapi kan sains ini berbicara kan. Sains dan agama juga mempercayai sains kan. Tidak bisa dibuat dikotomi. Kemungkinan akan terjadi gempa menurut pakar ya, termasuk Pak Abdullah bersama tim. Kemudian dari sana Bapak beri informasi kepada pemerintah daerah. Kunjungannya kemana? Jadi kami waktu itu tim ekspedisi. Jadi tim ekspedisi Palu Koro itu dibagi 2. Ada yang di wilayah tsunami, ada yang di wilayah dataran. Ke laut. Kami ke pantai barat. Wilayah yang pernah terdampak. Yang pernah terdampak tsunami kami ke sana. Kemudian sebagian ke arah Kulawi sampai Badak sana. Jalur sesar Palu Koro di darat. Dan saya masih ingat itu hari Kamis tanggal 2 Agustus kami presentasi di kantor gubernur. Saya dan Pak Mudrik, Pak Mudrik menjelaskan banyak geologinya dan gempanya, saya menjelaskan sejarah tsunami-nya dan dampaknya. Nah, ya responnya alhamdulillah baguslah, tapi tindak lanjut tentang mitigasi itu terlalu sempit waktu dari follow up-nya dari 2 Agustus sampai 28 September. Terlalu, 2 Agustus. Sudah dekat sekali ya. 2 Agustus ke 28 September itu sangat kasif untuk melakukan sesuatu, apalagi menggunakan anggaran yang terjadwal. Iya, dekat sekali sudah ya. Jadi 2 Agustus 2018 kami di kantor gubernur, terjadi 28 September 2018. Andai kata 2017 kami di kantor gubernur, mungkin kita menyalahkan mereka kalau tidak ada antisipasi. Tapi masalahnya ini kami di sana 2 Agustus 2018. Lalu saya tertarik dengan sejarah gempa di Kota Palu dan sekitarnya. Bisa diceritakan sedikit? Catatan apa? Iya. Jadi kalau kita berbicara sejarah gempa merusak di Sulawesi Tengah, yang pertama terjadi. Yang pertama terjadi itu di Badak tahun 1902. Dekat Koro ya? Di Badak sana di Kecamatan Lore Selatan. Tahun berapa? 1902. Saya tidak mengatakan itu gempa pertama, tapi itulah gempa pertama yang tercatat. Saya perkirakan akibat gempa itu yang cukup besar, sehingga banyak patung-patung megalit yang tumbang. Saya perkirakan itu, patung megalit tumbang, bahkan mungkin terjadi longsor atau likuifaksi, sehingga ada patung megalit yang tertanam, tidak kelihatan lagi di permukaan. Ya, jadi 1902 itu yang pertama tercatat. Kemudian gempa besar Kulawi 1907. Gempa besar Kulawi. Ada prediksi magnitudonya? Ada magnitudonya saya lupa, tapi di atas 6 semuanya. 1907 dan
Kulawi lagi 1909 dan terjadi tsunami di Danau Lindo. Oh, Danau Lindo. Danau Lindo tsunami. Nah, cuma tidak ada korban jiwa, sehingga tidak heboh dia punya berita ya. Nah, yang heboh itu kalau ada korban jiwa. Sama dengan likuifaksi di Selandia Baru tidak heboh karena tidak ada korban jiwa, cuma kerusakan rumah saja. Likuifaksi di Palu ini heboh karena ribuan orang mati di situ. Kemudian 1 Desember 1927 sekaligus menimbulkan tsunami di Teluk Palu. Tinggi gelombang 15 meter. 15 meter. Jam 12 siang lewat. Kemudian 20 Mei 1938 terjadi tsunami di Teluk Palu dan Teluk Tomini pada saat yang bersamaan. Lewat jam 1 malam. Kemudian epicentrumnya pokoknya epicentrumnya sepanjang sesar Palu Koro semua ini. Artinya sesar Palu Koro pemicunya. Kemudian terjadi gempa-gempa 6,5 yang merusak. Kemudian gempa Bora 24 Januari 2005 yang subuh-subuh itu orang lari. Kemudian gempa belum lama Aceh itu. Belum lama. 29 hari lah setelah Aceh. Kemudian gempa Lindu. Tapi saya potong cerita ini menarik ini. Gempa di Bora, orang pada lari takut tsunami karena trauma melihat Aceh. Lari ke Bora. Sampai di sana dibilang orang Palu lari, bahkan ada yang cuma pakai sarung apa pejabat saya tidak sebut. Lari ke Bora. Sampai di sana ada kabar pusat gempa di Bora. Mereka bingung. Balik lagi. Saya masih dapati orang Bora sendiri di gunung. Saya di Australia pada saat itu. Bayangkan orang Bora jauhnya dari pantai juga takut tsunami. Nah di gunung mereka. Cuma waktu itu saya punya kamera sudah habis rollnya karena masih menggunakan kamera konvensional. Saya dapati orang Bora di atas gunung juga waktu itu. Kemudian terjadi lagi itu 6,2 ya. Kemudian terjadi lagi kemudian terjadi lagi gempa Lindu 18 Agustus 2012 1 hari mau Lebaran. Sering ya. Dan seterusnya sampai 28 September 2018. Yang menarik sebenarnya itu salah satu yang menarik adalah gempa magnitudo 5,9 sore hari sebelum terjadi gempa 7,4 Pantai Barat. Nah, kenapa menarik ini? Karena gempa 5,9 itu seakan-akan adalah sebuah sirine alam. Warning. Karena pada saat 5,9 terjadi, mayoritas warga Pantai Barat sudah jauh dari pantai. Sehingga ketika terjadi tsunami betul, maghrib, mereka sudah aman. Sehingga di Pantai Barat itu labuan ke sana hanya 1 korban jiwa. Itu pun hanya korban jiwa karena gempa. Bangunan rubuh. Ini saya potong sedikit, ini menarik ini. Saya dapat info dari ketika saya di Swiss Bell, saya ketemu seorang karyawan, dia katakan, saya tanya kan, apa ada korban di sini? Dia bilang tidak ada. Kenapa? Kami punya manajer, dia bilang, kebetulan bersahabat dengan jurnalis. Kan ketika gempa di sana, banyak jurnalis, wartawan ke sana. Rupanya sempat komunikasi dengan manajer supaya hati-hati dan evakuasi. Itu sebelum gempa besar. 5,9 makanya banyak yang selamat di Hotel Swiss Bell karena dapat info ini, sebab saya kira Pak sebagai pakar gempa, sebab kalau sudah ada terjadi ada semacam warning akan terjadi gempa besar susulan. Nah, makanya banyak yang selamat tamu di hotel. Ya, menurut di gempa susulan itu maksudnya. Di Swiss Bell itu berlangsung kegiatan. Oh iya. Berlangsung kegiatan, ada yang mematuhi tadi yang 5,9 itu sehingga sudah hati-hati, ada juga yang tetap mengikuti kegiatan, tapi mereka selamat meskipun berenang dengan air setinggi leher. Sudah masuk kan? Sudah masuk. Tidak ada korban jiwa. Mereka sempat menjauh dari hotel ke arah gunung dengan susah payah, ada yang sampai leher air di jalan dan laptopnya hilang. Ada saya sempat wawancara ibu-ibu. Tapi warga Pantai Barat Labuan ke arah Sirenja sana betul-betul menaati yang gempa 5,9 tadi itu, bahwa kita harus segera karena jangan sampai ada gempa susulan yang besar dan betul terjadi seperti yang mereka pikirkan. Karena kita di Palu ada acara besar Palu Nomoni itu. Bagaimana mungkin bisa meninggalkan wilayah pantai sementara ada acara besar yang akan terjadi kurang dari 3 jam kemudian. Jadi ini menarik ya. Itu anak saya waktu itu masih SMA Madani yang bungsunya sama Pak Dila. Jadi
dia janjian dengan teman-temannya anak SMA Madani. Iya, iya. Mau pergi ke Jalan Komodo. Di situ kan ada reklamasi ya. Ada pejabat, pedagang jagung bakar yang terkenal. Mereka mau janjian yang runtuh itu dan hilang orang banyak. Betul, betul. Jadi anak saya sudah janjian. Dia habis sholat asar tertidur. Bahkan saya cari ketika goyang rumah gempa, tertidur. Tidak jadi ke sana. Jadi pas gempa dia keluar masih ada, dia lihat teman-temannya ada yang sudah ke sana, ada. Allah, saya bilang memang Tuhan kalau tidak anak saya sudah pergi juga. Pergi kan banyak mati di situ. Ada yang langganan penjual sering ke rumah perawat. Oh, hancur itu Komodo. Tidak ada sudah itu Mbak, hancur Komodo. Hancur Tidak ada Komodo. itu Mbak sudah ke sana. Ya, runtuh katanya di Don't live. Jadi waktu itu kebetulan bersamaan perayaan HUT Kota Palu ya. Iya, satu hari. Diadakan festival Palu Palu Nomoni ya. Jadi sepanjang pantai itu sampai jembatan itu diadakan berbagai panggung apa ya. Hiburan. Sebelumnya. Kemudian ada juga yang menarik kan itu ya isu antropologi ya. Ada upacara adat, tapi saya kira itu konteksnya wilayah antropologi ya, sosiologi. Jadi ini merupakan peringatan dini. Kita butuh edukasi kebencanaan, tanggap bencana, Pak ya. Iya. Masyarakat harus tahu karena pasca gempa saya lihat yang diajarkan masyarakat adalah trauma healing. Nah, trauma healing kan tidak sebenarnya hanya menghibur. Ya, hanya memberikan semacam air kayak ditiup-tiup kemudian menghilangkan stres. Tidak mengedukasi. Yang diperlukanlah mengedukasi bahwa kalau terjadi gempa harus apa yang dilakukan, evakuasi dan lain sebagainya. Bahwa gempa itu bukan mitos, bukan cerita-cerita dongeng apa, bahwa itu adalah fakta, ada sains, tapi kita juga sebagai makhluk beragama harus percaya Tuhan, kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Ya. Masih ada barangkali closing statement? Jadi closing statement saya adalah kenali bencananya, kurangi risikonya. Kuncinya adalah sejarah kebencanaan daerah masing-masing. Ya, karena tidak mungkin kita bisa mengurangi risikonya dengan baik kalau kita kenal sejarah, kita tidak kenal sejarah bencana yang pernah terjadi di daerah tersebut. Jadi sejarahnya juga harus dipelajari. Harus dipelajari. Jadi belajar dari pengalaman. Ya. Kenali bencananya, kurangi risikonya. Ya. Itu. Kalau dulu kan ya sebagai closing statement, dulu belum ada era digital, belum ada internet, belum ada koran, masih terbatas mungkin. Tapi sekarang kan kita belajar. Saya menulis 4 tahun berturut-turut, bukan ke bidang saya, tapi saya sebagai dosen bahasa, saya mengajar TOEFL dan IELTS. Itu kalau kita mengajar TOEFL dan IELTS, kita belajar ilmu pengetahuan yang bukan bidang kita. Betul, iya. Karena mengajarkan reading, menulis dan saya menulis 3 tahun, 4 tahun tulisan saya dimuat di koran tentang gempa. Saya alami, saya sebagai peneliti, saya alami. Saya bilang insya Allah ini tulisan akan menjadi catatan, akan dibaca oleh anak cucu saya, kerabat saya, keluarga saya, sahabat, anak cucu mereka, yang insya Allah menjadi edukasi, literasi literasi digital dan literasi numerikal dan lain sebagainya. Demikian bincang-bincang, sekali lagi tolong jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian bel notifikasi, likes, dan jangan lupa di-share. Ini penting karena kita akan menyambut bencana tanggal 28 September, merayakan, memperingati, ya, mengingat kembali, ya. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Abdullah, sama-sama, ya, kandidat doktor. Saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Ya. Insya Allah ini menjadi amal buat kita. Amin. Mengedukasi masyarakat. Amin. Tidak hanya Kota Palu tapi global, ya, lokal dan global. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode atau kegiatan literasi digital berikut. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat sore, menjelang sore.